Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi zidni ilman wa warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wa istifadata wal hasa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wati ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair amin ya rabbal alamin. Sunanut tawaf, sunnahnya tawaf. Ar-ramal al-mashyu fihi hafiyan wa taqsirul khuta. Disunnahkan tawaf itu tidak menggunakan alas kaki. Ya. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah pakai alas kaki. Mungkin seandainya panas betul, seandainya kalau dulu. Kalau sekarang kan keramiknya udah berbeda. Ya. Keramiknya udah tidak akan pernah sepanas apapun mataharinya. Keramik itu udah didesain sejuk. Jadi kaki kita sudah tidak perlu lagi pakai alas kaki. Seandainya ada yang menggunakan alas kaki, maka hukumnya makruh. Karena sunnahnya untuk tidak menggunakan alas kaki dilepas. Sendalnya dilepas. Al-mashyu ar-ramal. Al-mashyu fihi hafiyan wa taqsirul khuta. Dan langkahnya itu lebih tenang, tidak terlalu melangkahnya tidak terlalu lebar, ya standar aja begini. Mungkin dia pelompat jauh, mungkin dia olahragawan lompat jauh, jadi dia orang segini dia bisa sana, begini Anda. Tetap pelan-pelan. Tapi tidak terlalu pelan juga. Dia tidak terlalu pelan. Ramal, bahasa Arabnya itu ramal. Ramal itu huwa al-isra'u fil mashi ma'al katifaihi wa taqribul khuta bila adwa wala wasab. Ramal itu agak cepat. Agak cepat. Jadi agak lambat benar. Menikmati betul. Sehingga orang yang di belakang pun merisau. Cepat, cuman langkahnya tidak lebar atau tidak memanjang begini, langkahnya biasa. Tapi agak sedikit dipercepat. Fil mashi ma'al katifaini wa tuqaribul khuta bila adwa wala wasab. Ya, wa tuqaribul khuta. Artinya kakinya itu enggak terlalu jauh dari kaki yang kiri. Ya. Dan tidak juga berlari. Enggak. Ya, berlari. Mungkin dia pelari. Begini. Cari-cari tempat begini. Ini batal bisa tawafnya. Kemudian wa yakunu fil ashwati salasa wal faqat min at-tawafi idza kana ba'dahu sa'yun. Al-ittiba wa huwa ja'lu wasti ridaihi tahtal mankibil aiman. Nah, seperti yang biasa dilakukan untuk laki-laki, yaitu sebelah ja'lu wasti ridaihi tahtal mankibil aiman. Ya, di sini dibuka ya. Jadi dibuka mankibil aiman. Tapi seandainya ditutup begini, misalkan ada yang misalkan tidak dibuka, satunya tidak selendangnya itu di atas tidak dibuka, diginikan saja sama dia, boleh, tidak apa-apa. Tidak wajib, hukumnya tidak wajib.
Ya. Jangan gini aja. Dia dijadikan tudung gitu. Panas atau begini kan. Nah, itu tidak boleh. Kecuali payung. Kalau payung masih. Sebenarnya kalau kita menutup kepala begini tidak boleh. Itu kan termasuk menutup kepala jadinya. Ya. Apa namanya itu? Kain ihram itu antum ambil kemudian diletakkan macam kerudung begitu. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalkan diginikan, tidak diginikan, ininya tidak dilihatin gitu. Nah, ditutup semuanya, boleh, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya ittiba, itu namanya ittiba. Wa tarfihi fil mankibil aisar. Wisanu fi tawal ladzi yutlabu fihi ar-ramal. Kemudian al-qurbu minal bait, in amkana ar-ramal wa illa fayub'id. Ya, al-qurbu minal bait, kalau bisa kita ya lebih dekat dengan Ka'bah. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang ya sulit untuk mendekati Ka'bah. Bain as-sakinah wal wagar wa adamul kalam. Ya, tenang, khusyuk, hikmat dan tidak berbicara. Ini yang paling terpenting. Ya, tidak berbicara dengan hal-hal yang sifatnya duniawiyah, bercanda atau apa enggak. Ini kita dalam keadaan ibadah. Walaupun sepertinya kita diperbolehkan untuk berbicara begini, tapi ini ibadah. Maka waktu itu awal-awal dulu pembangunan Tower Zamzam, ya, Tower Zamzam itu kan heboh kan. Tower yang lebih tinggi daripada artinya orang akan lebih fokus kepada Tower Zamzam daripada Ka'bah. Nah, itu kan fenomenal juga itu. Dan termasuk hadis itu termasuk tanda-tanda kiamat. Termasuk tanda-tanda kiamat itu kata Rasulullah, engkau akan melihat nanti di sekeliling Mekah itu gedung-gedung tinggi, dan itu sudah terjadi. Ya, itu itu termasuk tanda-tanda kiamat. Ya, jadi kiamat itu sudah dekat. Rasulullah sudah menunjukkan kepada kita, ya, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah berbicara. Sekarang subhanallah, mana yang tidak ada gedungnya, semua tinggi sampai udah di selatan di mana itu udah semuanya udah membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, itu kata Rasulullah, di antara tanda-tanda kiamat sudah mendekati. Nah, kemudian kata Habib Umar mengatakan saat itu, azimu rabbul bait wala ta'zimu wala tu'azzimu baitul makhluk. Kata Habib Umar, agungkan Ka'bah, jangan agungkan rumahnya makhluk. Maksudnya rumahnya makhluk itu tower itu kan, kita kalau tawaf itu kan benda ini kan di depan mata gini kita. Hilang ini fokus kita kepada Ka'bah. Sedangkan memandang kepada Ka'bah ini kan rahmat Allah. Allah itu turunkan rahmat pada Ka'bah itu setiap harinya. Ka'bah itu Allah turunkan rahmat itu 120, 60 untuk yang tawaf, kemudian 20 untuk yang 60 untuk orang yang sholat, kemudian 20 untuk yang memandang. Ya, orang mandang saja, tidak ngapa-ngapa, dia tidak tawaf, duduk saja di tangga gitu, masuk Masjidil Haram. Dia masuk Masjidil Haram, dia duduk dia mandang Ka'bah ya. Mandang Ka'bah aja itu 20 rahmat Allah berikan kepada yang memandang. Jadi memandangnya saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi yang sholat, apalagi yang tawaf. Nah, tapi kan ya itulah
Cobaannya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang banyak sekali hal-hal yang mengalihkan dia pada posisi tadi Ka'bah. Orang kan pertama kali melihat Ka'bah, sekeras apapun hati dia, ini ada kata para ulama mengatakan, pertama kali dia melihat Ka'bah, sekeras apapun hati dia, air matanya pasti mengalir. Suka atau tidak suka, tidak dibuat-buat, tidak dibuat-buat. Antum nggak buat-buat pun masuk tergamam, langsung mata itu seperti ya Allah mengalir. Itu menunjukkan kehebatan Ka'bah. Jadi sekeras apapun hati manusia itu, ketika memandang Ka'bah itu dia luluh, pasti luluh, tidak mampu dia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah memandang, ta'zim, mengagungkan Ka'bah tersebut, ya, maka dia dapatlah apa yang Allah janjikan. Kalau dalam ilmu tasawufnya itu al-madad fil mashhad. Orang memandang itu tergantung atas kesaksian dia. Bagaimana cara dia memandangnya. Kalau cara mandang dia itu biasa-biasa saja, maka yang dia dapatkan pun biasa-biasa saja. Tidak istimewa, biasa saja. Karena tolak ukurnya itu bagaimana cara kita memandang sesuatu tadi. Contoh, di dalam rumah kita itu ada seseorang yang lebih mulia daripada Ka'bah. Bahkan Nabi mengatakan, la antandura ila wajhi ummuka khairul laka min antandura alfi Ka'bah. Dia lebih mulia daripada 1000 Ka'bah. Kau pandang wajah dia, dibayangkan, Ka'bah itu kan 100 rahmat. Dan Nabi Muhammad mengatakan, kau pandang wajahnya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan ta'zim, pengagungan dan penghormatan, kau pandang dia itu lebih baik daripada kau memandang 1000 kali Ka'bah. Siapa dia? Ibumu. Ibumu. Ibu itu lebih mulia daripada Ka'bah. Bayangkan, 1000 kali Ka'bah. Antum mandang Ka'bah 100 rahmat. Ibu itu dikalikan 1000. Jadi 1.000.000 rahmat itu ada pada ibu. Nah, tapi kenapa anak-anak kita sebagai anaknya tidak mendapatkan rahmat yang Allah telah berikan kepada seorang ibu tersebut? Pandangan kita kepada ibu tadi hanya memandang sekedar seorang ibu yang melahirkan dia. Udah. Sehingga rahasia Allah yang Allah titipkan kepada si ibu tadi tak kita dapatkan. Karena kita mandangnya biasa. Sama. Ada orang karena keseringan ke Mekah, terlalu sering, kan bahaya itu juga terlalu sering itu. Kalau terlalu sering itu mandangnya itu nanti takutnya biasa-biasa. Kalau orang yang mungkin 10 tahun sekali atau setahun 5 kali baru pergi lagi, mungkin ya Allah rindu lagi. Tapi kalau orang bisa sebulan sekali misalnya, atau udah tinggal di sana, orang tinggal di sana itu jangan kira nyaman, beban juga, beban. Karena apa? Takutnya terbiasa. Kita ini karena mungkin kita ini menghormati, karena kita kan awam kan, biasa, belum terbiasa. Kita datang ke Mekah mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi baru, jadi takzimnya kita masih ada, penghormatan kita masih ada, rasa takut kita masih ada. Kalau kita udah tinggal di sana lama, di sana apa semuanya, wah itu berat itu. Berat. Hari-hari kita mandang Ka'bah, hari-hari. Gimana ceritanya? Hari-hari, mungkin kita mandang biasa saja. Biasa ya.
Ya ada ustadz manalah coba. Ustadz hebat manalah di dunia ini atau di Jakarta ini misalkan. Tapi karena kita hari-hari ketemu. Orang yang jauh-jauh sana menceritakan dia apa? Hebat begini. Aku hari-hari biasa ya. Ya tadi itu. Takutnya itu seperti itu. Takutnya tadi ketika seseorang itu memandang Ka'bah biasa-biasa saja, maka Ka'bah pun yang Allah berikan rahasia di dalam Ka'bah tadi, Allah tak pancarkan kepada hati seseorang yang memandangnya. Mata hatinya Allah tutup, yang hanya dia bisa melihat hanyalah mata biasanya, mata kasat matanya saja, tapi mata hatinya sama sekali tidak Allah Subhanahu wa taala buka. Jadi penghormatan terhadap Ka'bah tadi biasa-biasa saja, bergurau, kemudian apalagi mungkin sekarang ini yang lebih dihindarkan video-video call apa semuanya itu lebih baik dihindarkan. Ya, nantilah doakan orang tuan doakan sajalah dengan hati yang tulus, dengan labbaik Allahumma. Kita lagi doa ini, kita lagi begini. Dia fokus dengan HP terus kan? Ya, fokus dengan HP terus. Simpan HP. Simpan HP-nya sudah. Masalah nanti ada yang kita doakan. Ada waktunya kita duduk di Ka'bah. Antum tulis kan zaman sekarang kan pakai tulis atau apa. Ya duduk. Luangkan waktunya itu untuk misalkan untuk doakan orang, untuk misalkan harus pakai video begitu. Ya sudah, ketika lagi duduk di Ka'bah, di depan Ka'bah, semuanya lagi santai lagi. Kalau lagi ibadah jangan. Susah, sayang, eman betul. Ya, saya tuh paling jujur saja nengok orang Indonesia. Jujur saja nengok orang Indonesia, tingkah orang Indonesia itu agak aneh betul memang. Makanya orang-orang luar tuh lihat orang Indonesia tuh ya gitu. Sikit-sikit HP itu ya itu. HP terus. Atau aja kalau pergi umroh, pergi apa itu. Lagi tawaf. Duh. Sibuk. Itu zaman saya itu, zaman saya dulu. Kok begini ya? Kok enggak ada ke waktu yang dikhususkan untuk ya foto-foto oke lah untuk kenangan atau apa ya. Tapi kan cari waktu yang lain. Di Mekah kan lama. Kan begitu kan lama. Jangan dicampur aduk ketika tawaf dengan foto-fotonya, dengan selfie-selfie-nya. Nanti selfie. Ya, fotonya nanti selesaikan dulu tawafnya. Udah selesai tawaf, antum foto tidak jadi masalah. Nah, tapi di waktu tawaf itu jangan diganggu. Ini fokus lagi ibadah. Tawaf ini kan bimanzilati sholah, Pak. Tawaf itu macam sembahyang. Kedudukan tawaf itu seperti sholat. Antum bisa bayangkan orang sholat campur megang HP, selfie. Pantas gitu? Kan enggak kan? Enggak pantas. Ya, jadi ini yang perlu ditekankan kepada jemaah umroh atau apa ya. Ya kan enggak batal Pak Ustadz. Iya, kalau bicara enggak batal ya yang kita cari itu kekhusyuan sehingga tadi itu al-madad fil mashhad. Kesaksian kita terhadap Ka'bah itu yang akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan heran nanti kalau kita lihat orang di mana pulang dari ibadah tadi tidak merubah kehidupannya, tidak merubah ibadahnya, tidak membuat dia dekat dengan Allah, ya ini. Ya sama saja. Dia maaf Bapak Ibu. Mungkin Abu Lahab, Abu Jahal, kalau hanya sekedar mandang, Pak, Abu Lahab, Abu Jahal itu tidur depan Ka'bah. Ya. Kalau hanya sekedar mandang, Abu Lahab itu, Abu Jahal itu mandang Ka'bah. Abu Sufyan itu hari-hari di depan Ka'bah, hari-hari. Tapi mandangnya dia kepada Ka'bah hanya sekedar mandang.
Tidak ada penghormatan. Jadi kalau hanya sekedar mandang, ya sudah. Abu Jahal pun mandang. Bahkan lebih hebat dari kita. Mungkin dia tidur di dalam Ka'bah kali. Kita tak pernah masuk ke Ka'bah. Dia mungkin dalam Ka'bah. Iyalah kan. Orang dalam Ka'bah itu dulu patung kok. Isi-isi patung semua itu. Patung-patung berhala. Itu ada di dalam Ka'bah. 360 patung yang ada di dalam Ka'bah. Dihancurkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Habis semuanya. Barulah Ka'bah. Ka'bah itu menjadi lebih mulia lagi. Karena Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya mana yang lebih mulia, Ka'bah atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Ka'bah itu dulu tempatnya patung. Tapi karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi mulia. Jadi kembali lagi tadi, sama kita punya ibu di rumah, punya orang tua di rumah, karena seringnya dari kecil gitu, ya biasa, mandang orang tua itu macam biasa, tak ada penghormatan, tak ada takzimnya, tidak ada cium tangan, dia tak ada mungkin, banyak karena sering di rumah, cium tangannya tak ada, padahal kan keberkahan yang Allah berikan kepada ibu tadi itu lebih baik daripada 1000 Ka'bah. Ini seorang ulama mengatakan, Habib Ali Habsyi, beliau ditanya, ya Imam, kenapa engkau bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini? Ditanya, lewat apa? Apakah lewat sholatmu? Dia katakan bukan. Apakah lewat bangun malammu? Bukan. Apakah karena banyaknya zikirmu? Bukan. Apakah karena banyaknya tulisan bukumu? Kau mengarang kitab? Dia katakan bukan. Lalu dengan apa kau mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Beliau mengatakan, aku mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini, tidaklah aku keluar rumah kecuali aku mencium kaki ibuku. Bayangkan, bukan tangan, tapi kaki. Tidaklah setiap kali aku keluar rumah kecuali aku mencium kaki ibuku. Itulah keberkahan. Ya, keberkahan yang Allah berikan. Coba lihat, orang-orang yang sukses itu tidak lain dan tidak bukan, pasti di situ keberkahan orang tua yang Allah berikan kepada si anak tadi. Kenapa anak itu bisa sukses? Tidak lain dan tidak bukan. Pasti ada peran orang tuanya tadi. Anaknya tadi yang betul-betul memandang orang tua. Ada orang tua mendoakan anak. Tapi si anak biasa-biasa saja. Tidak ada takzim. Ya tidak ngepe. Sulit. Orang tua, saya kira tidak ada orang tua di atas muka bumi ini yang tidak mendoakan anaknya kan. Tapi tergantung anak tadi. Kalaulah anak tadi memandang ibundanya seperti biasa saja, bayangkan Pak, orang mandang wajah Nabi Muhammad itu kan pahala di zaman Nabi Muhammad ya, kedudukannya tinggi, bahkan kedudukannya lebih setingkat di bawah Nabi nanti. Nabi sahabat itu kan orang bisa dikatakan sahabat, beriman, memandang Nabi Muhammad dan beriman. Kan harus mandang. Abu Jahal, Abu Lahab, mandang Nabi enggak? Mandang. Abu Lahab bertetangga dengan Nabi Muhammad. Bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah pandangan Abu Lahab mendapatkan pahala? Tidak. Apakah pandangan Abu Lahab merubah diri dia menjadi orang yang baik? Tidak. Karena pandangan dia kepada Rasulullah adalah pandangan permusuhan, pandangan benci. Itu. Jadi kalau kita mandang seorang ibu, mandang biasa-biasa saja, ya sudah, biasa-biasa saja.
Enggak ada yang istimewa dalam kehidupan anak tadi. Tapi kalau betul-betul dia memprioritaskan orang tuanya, enggak mungkin dia kesulitan. Kesuksesan yang dia akan dapatkan. Karena dia mandang melebihi, ibunya itu melebihi daripada segala-galanya. Dia pandang itu. Dia prioritaskan ibunya. Dia rela susah. Ya. Dia rela susah, yang penting ibunya senang. Saya punya kawan, seharusnya dia berangkat haji. Seharusnya dia berangkat haji. Tapi karena ibunya belum berangkat haji, dia hajikan ibunya. Sekarang ibunya meninggal. Ya, dia belum berangkat haji. Tapi saya bilang, pasti haji. Tenang saja. Pasti haji. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena dia kepengen menghajikan dulu orang tuanya. Dia tidak mau pergi haji sebelum orang tuanya haji. Dia tidak pengen punya rumah kecuali orang tuanya udah punya rumah dulu. Bayangkan. Dia tidak pernah memprioritaskan hidupnya. Dia prioritaskan dulu ibunya semasa ibunya hidup. Sekarang ibunya udah meninggal, baru dia seperti orang yang baru lagi ingin mencapai segala-galanya. Sekarang dia buat rumah. Buat rumah besar sekarang. Kemudian dia satu lagi, Ustadz doakan. Satu lagi tugas saya, pergi haji. Orang tuanya udah pergi haji semua. Udah hajikan orang tua. Dia tidak mau. Dia tidak pernah memprioritaskan diri dia semasa waktu ibunya masih ada. Dia senangkan ibunya, dia pokoknya semuanya. Tapi Allah tak akan pernah melepas orang seperti itu. Karena itu udah janjinya Nabi Muhammad. Bayangkan kita mandang wajah Nabi, wajah ibu saja tadi lebih baik daripada seribu Ka'bah. Kita mati-matian jual tanah, mati-matian berhutang, mati-matian berdoa hanya untuk memandang Ka'bah. Tapi kita lupa di dalam rumah kita ada Ka'bah yang lebih mulia dari Ka'bah. 1000 kali Ka'bah. Dialah wajah ibu. Jadi tergantunglah masyhadnya kita, tergantung kesaksian kita. Kalaulah dia memandang Ka'bah itu biasa-biasa. Kau macam mana memandang Ka'bah? Aku nengok biasa-biasa saja. Kotak kena tutup kain, kata dia. Udahlah dah. Ini dah balik, dah merawak lagi dah. Balik merawak lagi. Kalau ditanya, macam mana kau memandang Ka'bah? Orang bilang bergegar. Orang bilang ada ini haibah, wibawahnya. Aku mandang tak apa ya. Biasa je kata dia. Kotak tutup kain hitam, nak putarkan. Itu dah aku pandang. Udahlah, bahayalah dah. Berarti balik nanti dari ke tanah air, tak usah heran. Tak usah heran. Kenapa? Kesaksian dia terhadap Ka'bah itu tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada penghormatan, sama sekali tidak ada pengagungan terhadap Ka'bah. Nah, sekarang terlihatlah pada diri kita di mana kita lebih sibuk daripada dengan HP-nya kita, lebih sibuk dengan kesibukan duniawi. Sedangkan di depan kita itu ada Ka'bah. Nah, penghormatan kita terhadap Ka'bah itu yang lebih ditekankan kembali. Kemudian as-sakinatu wal waqar wa adamul kalam, raf'ul yadaini inda du'a. Nah, ketika kita mengangkat tangan, memang disunnahkan kita ketika kita berdoa, disunnahkan kita mengangkat tangan. Kemudian al-mualah, qiraatul azkar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus. Tapi kalau misalkan dapat 1, 2, 3 poso, berhenti. Sambung lagi. Boleh, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Tapi sunnahnya kalau masih mampu teruskan, jangan putus. Tapi kalau misalkan capek, letih atau apa, ya mau diapakan? Berhenti dulu. Dapat 2, berhenti ma'akhudurul qalbi. Nah, dikatakan di sini,
membaca zikir yang apa disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir wahya muqaddimatun ala qiraatul Quran fi tawaf. Itu lebih baik daripada membaca Al-Quran. Ada orang misalkan tawaf baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim jam. Baca Quran. Enggak dianjurkan. Jadi zikir itu kan bukan berarti Quran itu tidak afdol. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Ya. Kan zikir yang lebih lebih afdol kan Quran kata dia. Bukan begitu. Cara pandangnya tidak seperti itu. Ya. Nabi Muhammad menganjurkan kita di saat tawaf ada zikirnya. Jadi jangan dibandingkan. Bukan berarti zikir itu nanti lebih afdol daripada Quran. Enggak. Di saat itu, saat tawaf Nabi Muhammad membaca zikir tersebut. Nah, jadi lebih afdol mana? Membaca Al-Quran atau di saat itu ya lebih afdol zikir tersebut yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya kan banyak itu. Zikirnya banyak. Yang antum diberikan buku-buku itu biasa. Itu diantaranya ya zikir-zikir yang posisinya itu ya, barang itu tidak hafal, itu saja. Pertama barang itu tidak hafal, kemudian juga banyak yang tak pandai bahasa Arab. Mau baca Latinnya berat urusan. Ya. Kendala lagi pegang buku. Saat pegang buku ditawaf tahu sendiri, senggol sana, senggol sini. Kita mau fokus dengan buku di depan kantok sama orang, kata dia. Di belakang nabrak, di depan kita nggak bisa. Kan ini lapangannya kan begitu kan? Ya kalau kita manasik di mana? Di sini ya iyalah. Ini Ka'bah kata siapa? Kata ustadznya kan? Kata ustadznya ini Ka'bah. Manasiknya iyalah Ka'bah kita putar ya dengan baca begini. Tapi ya alhamdulillah lah, dituntun dengan mutawifnya ustadz di depan nah itu lebih baik lah. Kalau saya bilang itu lebih baik. Subhanallah, alhamdulillah, baca lagi zikir kemudian jamaah yang lainnya mengikuti. Ya. Kemudian kalau kita dulu kan sendiri-sendiri, atau kata Habib Umar, dia mengatakan seandainya zikirmu telah selesai, ya, kita kan dikasih satu buku itu. Buku itu panduan di setiap 2 buku. Saya punya 2 buku. Ini untuk Mekah, itu untuk Madinah. Ini harus habis ini, dibaca semuanya. Di saat tawaf, nanti di saat sampai wukuf Arafah. Pokoknya selesaikanlah buku itu. Nah, kadang kan lama itu kan, 7 itu kan lama. Dan kita cepat bacanya, di dalam buku itu sebentar, tidak lama. Paling dapat tawaf 3, itu sudah selesai lah. Masih ada 4 lagi. Nah, kata Habib Umar, daripada nanti mata-mata kalian disibukkan dengan hal-hal duniawi, memandang orang lain yang bakal nanti membuat ghibah, membicarakan atau suudzon nanti dengan orang semuanya, maka sibukkanlah lisanmu dengan mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, dari itulah. Jadi kalau ada orang jamaah umroh atau jamaah haji, ya, pesan inilah yang saya sampaikan. Karena kita tahu betul keadaan saat tawaf itu gimana. Tidak semudah yang kita pelajari, prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Oh Pak Ustadz, saya yakin saya bisa membaca. Ya coba saja. Ya, coba aja. Coba saja lah. Ya, beda, ini berbeda. Saat di sana senggol orang yang besar-besar, belum begini, belum begitu. Ya tidak mudah yang kita bayangkan. Jadi
udah lebih nyaman untuk mengucapkan kalimat Rabbana atina fid dunya. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina. Apa lagi yang kita mau? Itu kan doa sapu jagat juga. Ya, orang doa banyak panjang, pengennya apa? Kan senang kan? Rabbana atina. Senang dunia, senang akhirat. Mati masuk surga. Kan apa gitu? Ya, kan sedap kan? Rabbana. Cuman kan tidak secara spesifik. Ya, kita kan pengennya, yang penting dunianya sifat dunia itu kan apa? Terserah. Rumah, mobil, apa lagi? Dunia. Rumah tangga, apa lagi? Anak. Kan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Urusan akhirat, sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadahnya. Ini kan pengennya baik. Dunia baik, akhirat baik. Waqina adzabannar. Jauh dari api neraka. Berarti masuk surga. Hidup senang, dunia akhirat, mati masuk surga. Apa lagi yang ditanya? Makanya doa Rabbana atina itu, saya udah selesai itu, Rabbana atina dunia. Sama juga sa'i nanti. Ya, kalau sa'i itu kan panjang Pak, punya saya itu. Bukunya begini. Itu baca tabarok, baca waqiah, baca apa saya itu. Memang di panduannya begitu. Selesaikan itu semua. Selesai. Masih ada. Kan? Masih belum selesai sa'i ya. Rabbana atina dah selesai. Kantongnya buku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang-kadang budak-budak ini berdegil ya. Oh, lari gitu. Gurau-guraunya lah kalau ada ramai-ramai ini kadang-kadang tuh begitulah dia kena gila. Jadi kita ini orang Indonesia tak bisa dibuang. Mau serius benar kadang-kadang payah benar. Ini nggak orang serius pun kita agak-agak macam iya sekali gitu. Agak banyak degil. Orang Indonesia ini banyak musibah kita ini banyak degil. Ya asal orang serius ya sedikit. Percaya tuh kan kalau jangan ceramah tuh kan beda kayak ceramah di sini lah. Kalau ceramah di sana tuh kan rata-rata itu kan nangis lah. Ya, gitu dengar ceramah di sana tuh nangis. Pasti nangis gitu. Karena yang penceramah pun gitu sedih nangis. Kena budak-budak Indonesia yang di belakang duduk nih lain cerita. Soal ada orang nangis renong kan. Apalagi kawan kita sebelah sini, kalau udah mau duduk nih, sebelah kawan kita lari saya, tak mau saya, iya, cowok nih kosan ini. Kita ini kepengen apa lagi? Kepengen apa? Iktiraf, pengen apa? Pengen pengakuan diri, kepengen nangis lah pokoknya, pengen nangis. Tapi kalau di sebelah nih kawan, soal kita baru gak renong aja. Dia tak ada ngajak ngomong. Renong udah renong kan hilang lah cerita nangis dah. Hilang cerita. Ya. Allah, kadang-kadang susah gitu. Nah, kalau umroh senang memang umroh ramai-ramai. Senang, cuman efeknya pun bukan juga senang umroh misalkan nih. Apalagi kumpulan yang degil-degil pula umroh udah lancor lah saya tak jamin lah itu berat urusan kalau umroh berat tadi itulah tak lepas dari bergurau sini. Kemudian istilahul hajar wa takbiluhu ya, itu mencium hajarul aswad kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya tidak jadi masalah. Mengucapkan salam. Ya. Taslimul hajar, wa taqbil wa wad'u jabhatihi alaihi wa taqbilu yadihi ba'dahu. Kemudian gini, ya, mencium hajarul aswad itu, ya. Wa wad'u jabhatihi alaihi. Kepala kita itu, kening kita itu menyentuh batu. Kening itu menyentuh batu, ya. Kemudian watakbil yadahu watakbil batu. Atau kalau kita kan sekarang enggak
enggak bisa nyentuh Hajar Aswad kan dari jauh. Nah, wa takbil yadihi. Ya, jadi ini itu sunnahnya. Jadi tangan ketika itu cium begini. Seakan-akan kita mencium Hajarul Aswad. Kan sunnahnya memang mencium Hajarul Aswad sebelum tawaf. Mana nggak bisa ya, mencium Hajarul Aswad. Sulit. Mungkin kalau dia zaman dahulu ya mungkin, tapi sekarang susah lah. Fa in ajaza an istilamihi linahwi zahma asyara biyadihi wa qabbalaha wa la yastalimhu idza kana mutayyiban. Ya, kalau kita jauh ya sudah mengucapkan mengangkat tangan saja. Islamu ruknul yamani wa taqbilu yadihi ba'dahu, sama ketika sampai ke rukun yamani. Rukun yamani itu yang itu kan di ujung itu kan. Nah, begini itu kan ada rukun yamani yang di sini itu. Nah, itu pun ketika kita sampai di rukun itu pun kita gini juga angkat tangan juga. Nah, sampai di rukun yamani. Sebenarnya dipegang, watakbil, bahkan dicium. Cuman kan jarak kita jauh, jaraknya jauh, enggak bisa. Ya mungkin 1 tawaf, 2, 3, kalau biasa kan gitu. Kalau tawaf diusahakan di dekat 1, kan dari jauh nih, dari ujung sana kan, 1, 2, usahakan maju terus tuh, 3, 4, 5, 6, 7. Usahakan sudah di depan gitu. Nah, kalau bisa, tapi kan kadang-kadang jamaah Indonesia kan tidak berani. Kalau saya kan dulu berani. Saya misalkan kepengen sholat depan Ka'bah dulu. Pas perkirakan tuh sembahyang subuh, azan subuh. Pas saya depan Ka'bah, pas depan Hajarul Aswad. Nah, kan udah diperkirakan tuh 1, 2, belum selesai tawafnya, 3 berhenti. Azan Allahu Akbar. Dah depan Ka'bah. Nah, tapi kan sendiri. Kalau jamaah umroh kan ngikuti rombongan. Mana nah? Enggak berani lah sendiri. Saya yakin tak berani lah. Karena pikir nanti sesat, pikir apa, tak tahu jalan, atau nanti kan banyak hal kan. Kalau misalnya kan ngerti sendiri udah biasa, ya udah gitu ya. 1, 2, 3, 4. Maju ke depan, kepengen sholat langsung menghadap Ka'bah, depan mata kita Ka'bah. Jadi kemudian sunnah berikutnya ruku rakaat tawaf ma'al jahri fiha khalfal maqam, yaitu setelah selesai maka disunnahkan untuk melaksanakan 2 rakaat tawaf di belakang makom, yaitu makom Ibrahim. Wa in ba'uda anhu radhal ala yazida bainahu ala salasati mi'at zira. Yang kuning itu Bapak, itu makom tapi bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan, itu makom Ibrahim. Nah, ini makom Ibrahim. Ya. Kalau bisa kita di belakang sini. Kalau bisa, tapi kan enggak bisa kan. Mana bisa? Kalau ini kita di ujung sana, itu tidak apa-apa. Maka dikatakan di sini lebih afdal itu tidak lebih kurang daripada 300 zira. 1 zira itu segini. Ya. Kira-kira berapa meter dia? Mungkin 150 meter lah. Kira-kira. Ya, ini kan zira ini kan tidak sampai 1 meter, 60. Ya, 60 atau 80 cm. Ya, 60. Kalau 60 berarti kan katakanlah 1 meter. Berarti jangan lebih daripada perkiraan 150 meter dari Ka'bah, dari makom Ibrahim. Jadi kita tuh udah dapat. Kan ada garis-garisnya itu kan. Kita putar di belakang di sana itu enggak jadi masalah lah di situ. Untuk sholat 2 rakaat atau tawaf. Jangan maksa di belakang itu. Kata Pak Ustadz saya harus di belakang apa? Di belakang makom, macam mana sembahyang di belakang itu? Orang tawaf macam gitu. Enggak mungkin bisa. Kalau tawaf fiha khalfa maqam, fa illam yumkinhu fil hijir. Ya. Fa illam yumkinhu fa fil hijir. Kalau enggak bisa, nah ini kan yang enggak bisa. Udah rakaat tawaf,
di belakang makom tidak bisa. Bisa juga di hijir Ismail. Kalau bisa juga, kalau tidak bisa juga di masjid tidak apa-apa. Ramai betul misalkan. Yang bisanya di Masjidil Haram. Ya sudah, di Masjidil Haram 2 rakaat. Salat sunat rakaat tawaf. Allahu Akbar. Udah. Tidak apa-apa. Walaupun dilakukannya di masjid, tidak apa-apa. Jadi tidak harus juga wajib di belakang makom. Jangan mewajibkan, tidak. Disunahkan di belakang makom, sunnah. Nah, kalau tidak bisa di belakang makom, di hijir Ismail. Nah, gini itu, itu. Ya. Kalau saya alhamdulillah dapat sholat hijir Ismail, dapat di sana. Kalau tidak bisa di masjid, ya itu. Fa'ilam yumkinku fil hijir, fa'ilam yumkin fa fil masjid. Wala yakhruju waqta rak'atain madal hayat. Enggak ada batasnya. Artinya sunnah tawaf itu, sunnah 2 rakaat tawaf itu enggak ada batasnya. Artinya misalkan udah tawaf ini 7. Kemudian lama dia baru sholat. Entah apa entah mungkin dia duduk dulu, kemudian ketemu kawan dia ngomong dulu sabar lo, tenangan lo. Aku nak sembahyang tawaf nih kata dia. Sabar lo. Misalkan enggak apa-apa. Artinya enggak harus setelah selesai tawaf langsung sholat. Enggak juga. Enggak wajib seperti itu. Kapanpun enggak jadi masalah. Seandainya dia balik dulu ke hotel, misalkan dia balik dulu ke hotel, mengawak urusan. Misalkan ya, baru dia sembahyang tawaf lagi, dibalik lagi dia ke Ka'bah tadi, ya enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Artinya waktunya itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Kemudian doa bil multazam wa huwa ma bainal hajar al aswad wal bab wa laysa huwa babu kama yatawahhamu ba'dun nas. Nah, ini yang salah, Pak. Multazam, orang itu banyak berdoa di pintu Ka'bah, itu salah. Salah itu. Bukan di pintu Ka'bahnya multazam. Antara pintu Ka'bah dan Hajarul Aswad. Itu multazam. Makanya kita dulu dijelaskan betul-betul sama guru. Orang itu kan banyak di pintunya kan. Pintu Ka'bah. Bukan itu. Bukan pintu Ka'bah multazam itu. Ini pintu Ka'bah. Ini kan pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Kemudian di sini Hajarul Aswad. Ini kan? Ini kan pintu Ka'bah, di sini kan Hajarul Aswad nih. Nah, antara pintu Ka'bah dan Hajarul Aswad itu namanya multazam. Disitulah tempat doa mustajab. Itulah tempat doa mustajab. Jadi bukan di pintunya antum begini-gini, bukan. Bukan pintunya, bukan. Orang banyak nyangke pintu Ka'bah. Karena mengapa? Karena mandang pintu Ka'bah sering ada di kaligrafi. Betul kan? Masjid biasa depannya pintu ada gambar pintu Ka'bah tuh kan? Bukan pintu Ka'bahnya. Antara pintu Ka'bah dan Hajarul Aswad namanya multazam. Tempat itulah tempat yang mustajab kata Nabi Muhammad kalau Anda berdoa. Nah, maka ditekankan lagi di kitab ini doa bil multazam, doa di multazam wa ma bainal hajar al aswad, antara pintu dan Hajarul Aswad. Walaisal bab, bukan pintu, dijelaskan dalam kitab nih, bukan pintu yang selama ini yang diprasangka oleh banyaknya manusia. Megang nyentuh pintu, mati-matian megang mau ngapa, kan begitu. Bukan ininya, tapi antara Hajarul Aswad dan pintu itu namanya multazam. Nah, saya pengen nyampai ke sana mati-matian sampai mau mati. Ya, pengen nyampai ke multazam itu. Mutar terbang udah badan. Kena angkat sama badan-badan orang-orang Afrika. Saya bilang kayaknya saya mati depan Ka'bah nih.
Tak apa-apa lah mati depan Ka'bah pun tak apa-apa. Ya. Dulu kan belum kawin, belum apa, kalau mati kan mati seorang. Ya, kalau sekarang janganlah. Gitu. Oh dulu mau mati nih. Tak apa-apa lah mati pun tak apa-apa depan. Pengen berada di multazam. Nah, sulit, memang susah. Dan itu saya bukan waktu tawaf, enggak. Bukan waktu tawaf, karena waktu tawaf enggak mungkin. Kita fokusnya dengan tawaf. Nah, itu posisinya saat itu dalam keadaan kita biasa masuk Masjidil Haram ya memang pengen tujuannya ke Multazam, ke Hajarul Aswad. Ya sudah. Nah, kita kan tetap ngikuti alur tawaf kan. Alur tawaf itu tidak bisa kita main potong nak ke sana nih. Cobalah. Karena paling ujungnya nanti ke tetap ngikut masuk lagi satu, masuk lagi ke tengah, masuk lagi dapat ujung-ujungnya pasti dapat langsung ke apalagi kan kita kan bukan tawaf. Kalau bukan tawaf kan enak, kita mau mutar badan pun tidak jadi masalah karena bukan tawaf. Yang susah itu tawaf. Saat tawaf di mana kita masih punya rukun 7 tadi dengan posisi badan yang tidak boleh bergerak ininya kan susah. Nah, kalau kita masuk bukan untuk tawaf kan tidak jadi masalah. Sana cari celah untuk bisa sampai ke depan. Jadi mau difokuskan. Ada satu hari kita fokuskan untuk Hajarul Aswad, untuk ke Multazam. Nah, itu harus. Ya, kalau dulu kan tidak pakai ihram. Kalau sekarang kan wajib ihram kan. Nah, itu yang lumayan. Kalau dulu kan tidak wajib. Pakai gamis saja. Kemudian doa bil hatim wa ma bainal hajar aswad wa maqam Ibrahim. Ada hatim antara hajar aswad dan maqam Ibrahim. Nah, ini maqam Ibrahim. Nah, ini hajarul aswad. Antara maqam Ibrahim dan hajarul aswad itu hatim namanya. Itu mustajab juga di situ. Kemudian asyurbu wa tadallu min ma'i zamzam. Perbanyaklah minum sebanyak-banyaknya minum dengan air zamzam dengan niat hajat dunia dan akhirat. Ma'u zamzam 5 syuribalah. Karena air zamzam itu tergantung orang yang meminumnya. Jadi kalau kita minum air zamzam itu niatkan sebanyak-banyaknya niat-niat yang baik, terutama untuk membersihkan hati kita. Bersihkan hati, minum air zamzam untuk niat untuk membersihkan hati kita. Itu sangat penting sekali. Kalau pusing-pusing, gimana Pak Ustadz niatnya? Kalau saya niat sebagaimana niatnya orang-orang soleh terdahulu. Ya. Kalau saya niat sebagaimana guru-guru saya niat. Udah gitu aja udah. Kalau niatkan seorang banyak-banyak. Ya, itu orientasinya pasti dunia terus. Kalau niatnya nih. Tak lepas dari dunia. Padahal yang paling penting kan minum air zam-zam, hati kita bersih. Ya. Payau Pak Ustadz, hati-hati. Kalau terasa payau, tak bisa kenyang dengan air, tak bisa puas dengan merasa cukup dengan air zam-zam, berarti hatinya munafik. Itu bukan kata saya, itu kata Nabi. La tadalla min ma'i zamzamin illa munafik, kata Nabi. Air zam-zam itu tak bisa kenyang, Pak. Tak bisa. Atau minum air zam-zam, pasti pengen minum lagi. Minum terus berarti bagus. Tapi kalau udah minum air zam-zam pedal kata dia. Apa gini rasa? Berarti hatinya banyak penyakit. Dan Nabi Muhammad mengatakan tidaklah yang mampu meminum air zam-zam kecuali hatinya bersih. Kalau hatinya tidak bersih, maka hatinya tersebut tidak akan pernah mampu untuk kenyang dengan air zam-zam. Wallahu a'lam. Sila. Ada hakikatnya haji dan umroh ini lebih utama fisik, kemudian bacaan-bacaan yang itu ada rasanya enak saja. Ada yang katanya tuntunan baca sholat dan baca ini, kita baca ini. Kalau ada bacaannya, lain sebagainya. Apakah itu ada? Ada. Diutamakan fisik.
Kita mencontoh. Iya, kalau memang mampu, betul sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, yang didoakan oleh Rasulullah di saat tawaf, di saat wukuf, di saat apa, banyak bacaannya, banyak betul. Ya. Kalau memang betul-betul mampu untuk membacanya, hebat. Ya, kalau memang betul-betul mampu, seperti baca kalau lagi wukuf misalkan, baca qul huwallahu ahad 1000 kali, ya kan? Kadang-kadang kan tidak mampu, ya, capek apa semuanya kan, ya itulah karena fisik kita yang fisik lah pokoknya, fisik yang tidak mampu, kecapean atau apa ya. Tadi itulah ketika fisik sudah tidak mampu, kecapean apa semuanya, sulit untuk membaca seluruh apa yang dihadiskan oleh Nabi Muhammad, maka tadilah bacalah Rabbana, tadilah pengganti daripada segalanya. Tapi kalau mampu fisiknya apa semua, silakan. Banyak zikir yang memang betul-betul dari Nabi SAW. Sini, sini Bu Haji. Silam. Bagaimana hukumnya sholat kita, sholat fardu, kalau sewaktu pada saat sholat kita ingat Ka'bah, terus nangis, Ya. itu batal sholat. Tidak batal. Sholat fardu kemudian kita mengingat Ka'bah, rindu atau apa semuanya, tidak batal. Bagus. Ya. Asalkan nangisnya tidak menggunakan suara yang apa, terisak-isak yang sampai mengeluarkan ada huruf dari tangisan tersebut. Ya, dan terkeluar yang sifatnya nangis yang terlalu berlebih, itu yang tidak boleh. Tapi kalau nangis hanya apa, mencucurkan air mata atau semuanya karena kerinduan tadi, tidak bagus, boleh, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.